teman-teman, saya Bu Ada dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan materi pemasaran online. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran pemasaran online ini. Yang pertama adalah memahami pengertian pemasaran online. Kedua adalah menjelaskan manfaat pemasaran online. Ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen pemasaran online. Dan yang terakhir adalah menjelaskan cara kerja pemasaran online. Oke, kita akan bahas tentang pengertian pemasaran online atau digital marketing, yaitu suatu aktivitas promosi untuk mengenalkan atau mempromosikan suatu produk maupun jasa, di mana proses pemasaran tersebut dilakukan secara online melalui media internet dan juga kecanggihan teknologi. Tujuannya adalah demi membuat proses marketing menjadi lebih efektif baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Adapun manfaat pemasaran online, yang pertama adalah jangkauan yang lebih luas. Dengan adanya internet dan teknologi canggih, maka bukanlah sulit untuk menghubungkan antara satu orang dengan yang lainnya. Bahkan jarak dan waktu seolah bukan menjadi masalah besar, sehingga tentu saja jangkauan pasar akan semakin luas. Yang kedua, itu adalah menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Siapapun menginginkan semua hal yang dilakukan bisa efektif baik dalam segi waktu, tenaga, maupun biaya. Ketika proses pemasaran dilakukan secara online, maka bisa memangkas banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dengan begitu, tidak perlu bersusah payah turun tangan langsung, karena tanpa harus keluar rumah pun bisa melakukan dan bisa memantau pemasaran bisnis kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah proses lebih mudah. Tidak perlu harus ke sana kemari untuk bertemu dengan banyak orang untuk mengenalkan dan mempromosikan produk dan jasa. Karena dengan melakukan promosi online, Anda hanya perlu duduk manis tanpa harus perlu kerepotan mengurus segala sesuatu sendiri. Mudah untuk dipantau. Karena menggunakan metode online, maka perkembangan bisnis bisa dipantau kapan saja dan di mana saja yang Anda inginkan. Prosesnya pun tidaklah sulit sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal. Oke, next kita membahas tentang komponen-komponen pemasaran online. Yang pertama yaitu content visitor. Merupakan salah satu komponen utama dalam pemasaran online. Alat untuk menarik prospek dan pelanggan potensial di website, toko online atau e-commerce, dan blog. Bentuk dari konten dapat berupa artikel, blog, how-to e-book, presentasi, video, dan audio. Konten visitor berkualitas dan bermanfaat bagi pembaca akan meningkatkan kepercayaan, mempererat hubungan antara pemilik konten dengan pembaca, serta meningkatkan jaringan pengunjung. Next, search engine market. Mesin pencari merupakan tempat pertama pelanggan mencari informasi bisnis, produk atau jasa sebelum memutuskan membeli sesuatu. Google menjadi rujukan pencari di internet, mencari perusahaan, produk, brand, atau kata-kata. Kunci penting terkait produk sebaiknya dapat berujuk ke informasi di website. Bisa disimpulkan search engine market ini adalah kalian membayar atau kalian menggunakan pencarian yang berbayar atau sponsor. Bahasa kerennya itu sponsor untuk saat ini. Next, kita ke public relation for online atau biasa disebut electronic public relation. Adalah kegiatan public relation yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Media internet dimanfaatkan oleh public relation untuk membangun merek atau brand dan memelihara kepercayaan publik. Strategi online public relation adalah membidik website berita dan komunitas online yang berorientasi khusus. Nah, di sini secara luas saya akan memberikan pemahaman tentang public relation. Itu harus yang pertama menguasai audiens atau menguasai masyarakat halayak. Lalu dia harus bisa bersosialisasi, dia bisa memiliki iklan atau memiliki brandnya dia untuk dia jual. Lalu yang terpenting adalah dia memiliki wawasan yang luas serta komunikasi yang baik. Oke, next, media sosial marketing. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog
Jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang sangat efektif karena dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, sehingga jaringan promosi dapat lebih luas. Media sosial sebagai bagian yang sangat diperlukan dalam pemasaran karena banyak perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Nah, di sini Bu Ade akan menjelaskan tentang contoh media sosial media marketing yang paling umum kita gunakan, yaitu Facebook. Nah, di dalam Facebook itu ada namanya marketplace. Kita bisa melakukan pemasaran online melalui Facebook dan memasukkan barang yang kita ingin jual di marketplace. Nah, itu adalah contoh media sosial marketing. Selain itu juga sosial media marketing bisa kita gunakan, contohnya yang paling sering sekarang dilakukan itu adalah story WA atau story Instagram. Oke, next, website. Website merupakan media promosi yang paling populer. Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan hyperlink. Pada umumnya, tujuan pembuatan website untuk mendatangkan pengunjung potensial sebanyak-banyaknya. Dengan harapan semakin banyak orang yang dapat melihat informasi, maka semakin banyak pula orang yang mengenal dan tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, untuk saat ini banyak beberapa brand yang sudah memiliki websitenya dalam pemasaran online. Contoh seperti misalnya www.shopee.co.id. Nah, itu termasuk ke dalam website pemasaran online, yaitu brandnya adalah Shopee. Nah, di dalam Shopee itu kita banyak ada beberapa pedagang-pedagang. Nah, kita bisa sebut Shopee itu adalah e-commerce. Oke, next, conversion rate. Conversion atau konversi merupakan teknik pemetaan kunjungan sebuah website atau toko online. Penjual harus mampu menganalisis komposisi pengunjung, berapa banyak pengunjung website, berapa persen pengunjung yang mengklik tombol pembelian, dan berapa persen orang yang benar-benar membelinya. Kita ambil contoh di sini seperti misalnya yang tadi saya sebutkan www.shopee.co.id. Di sana itu ada namanya pasar kita, ada namanya toko kita. Nah, misalnya toko kita adalah menjual tas. Di sana kita bisa melihat rating atau rate penjualan kita per hari, per minggu, ataupun per bulan. Nah, misal kita di dalam toko kita tuh kita memberikan 4 item yang kita jual. Di sini kita harus lihat rating pemasaran kita. Misal kita menjual tas A dengan rating 5% per hari, sedangkan tas C itu ratingnya per hari itu 15%, sehingga kita lebih melakukan pemasaran online untuk tas yang C karena banyak peminatnya, sehingga conversion rate itu sangat penting dalam pemasaran online. Oke, cara kerja pemasaran online. Di sini Bu Ada sudah memberikan penjelasan di mana barang atau jasa atau apa yang kita jual, baik itu barang atau jasa. Yang pertama kita harus melakukan pemasangan iklan dulu. Sebelum melakukan pemasangan iklan, kita harus cari tahu dulu melalui mesin pencari barang atau jasa yang kita ingin jual itu bagaimana di pasaran, apakah sedang booming atau kurang peminatnya. Dan kita juga harus mencari informasi tentang produk ini, apa bahannya, bagaimana kinerja kerja dari barang atau jasa yang akan kita jual, sehingga kita memasang iklan tuh cocok dengan kualitas dari barang yang akan kita jual. Setelah melakukan pemasangan iklan, lalu kita ada namanya action atau penjualannya. Nah, jika ada customer yang datang atau customer yang menghubungi kita, kita harus memberikan feedback atau kita memberikan umpan balik kepada customer, sehingga adanya komunikasi dalam melakukan pemasaran online ini. Setelah itu baru ada namanya proses jual beli. Oke, demikian materi yang sudah Ibu Adel kasih. Semoga bisa memberikan pemahaman tambahan tentang pemasaran online. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya Bu Adel bisa lebih semangat untuk memberikan materi-materi lainnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.